Welcome back to At The Well Podcast. Yeay. Iya-nya sepi. Hari ini balik lagi bersama aku Catherine Dan aku Caca. Kita mau ngomongin apa nih hari ini? Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang I think semua kita pasti ngalamin, pasti banget. Dan apalagi aku, itu adalah soal kita tomorrow worries. Yes. Ya, kalau aku tuh orangnya ini secara ini apa personality yang apa sih tes kepribadian gitu. Aku tuh cermatnya tinggi, dan kalau aku under pressure cermatnya tuh kayak melonjak. Iya, tambah tinggi. Jadi udah tinggi dia sampai ada bintangnya gitu. Nah, jadi kalau aku tuh bisa yang kayak lagi kerja atau lagi ngapain, tiba-tiba kepikiran sesuatu dan aku bisa stop semuanya buat mikirin hal itu. Banyakan sih sesuatu yang aku takutin, yang masa depan, yang kayak what if gitu tuh baik banget. Sama sih, I think balik lagi kita semua pasti ada lah ya struggle dengan itu, berputar dengan pikiran kita. Dan aku tuh cenderung, aku sebenarnya orangnya sangat-sangat tertutup. Oh, oke. Kaget ya, itu gak terlihat ya. Aku aja kaget. Dulu bener-bener tertutup banget. Jadi aku kalau udah ngadepin apa dan segala macam tuh udah berkutat dengan pikiran sendiri gitu. Aku jujur aku orangnya control freak. Kalau dulu ya control freak banget yang kayak gue harus tahu semuanya ke depan harus gimana. Jadi suka overthinking tuh lebay gitu. Kayak gue harus tahu pokoknya A sampai Z apa yang akan terjadi dan segala macam gitu. So ya agak trust issue juga jadi sama Tuhan gitu ya. Jadi kalau ngomongin worry, I struggle with that a lot. I used to struggle with that a lot. Dan pastinya Tuhan banyak proses aku di situ sih, especially tentang financial worry. Apalagi dengan keluarga yang mungkin not financially stable gitu ya. Jadi itu benar-benar poin utama banget yang kayak aku sering mempertanyakan Tuhan lah, gimana bayar uang kuliah, gimana harus makan besok Tuhan gitu ya, kayak ya itulah banyak worry-nya aku di area-area situ lah. Kalau hari ini yang banyak aku worry itu lebih ke soal kan aku udah umur 26 ya. Kok kayaknya semua orang tuh sudah settle. Dan aku juga terpressure untuk kayak lu tuh harus udah tahu loh. Lu tuh harus figuring everything, karirnya apa, lu tuh karyanya apa, lebih yang kayak gitu. Mungkin kayak agak transitioning dari bocil main gitu ke yang kayak hidup ya. Menjadi adult tuh kayak nggak recommend. Nggak deng. Kayaknya di umur kita biasa orang-orang ngomongnya quarter life crisis ya. Kayaknya itu real gitu. Itu real banget real guys banget. Buat kamu yang umur 17, 18, just wait until quarter life crisis, until kayak juga frontal lobe lu develop. Wah, everything's changing banget sih. Itu berasa banget sih. Di umur 25, 26 tuh berasa banget sih. Kalau dipikir-pikir sebenarnya what's your common trigger untuk kayak tadi kamu bilang kayak bisa lagi kerja tiba-tiba overthink. Kayak biasanya common triggernya kamu apa sih? Kalau aku tuh biasanya ini menurut aku pasti semua juga setuju, sosmed sih. Ya nggak sih, kalau kayak aku di kamar sedang bekerja, kan aku kerjanya ngedit gitu kan, lagi ngedit terus kayak aduh kayak udah agak lelah deh, pengen refresh kali ya, buka IG, wah terus melihat teman-teman lain yang kayak udah begini ya, gitu. Jadi biasanya triggernya sebenarnya culun sih dari buka sosmed. Sama sih, it triggers a lot of my anxiety and worry. Kayak ngomongin masa depan, achievement apa manusiawi banget lah. I think being worried, being anxious, I think is very human. Kalau kita lihat juga gimana God and the Bible give us a lot of blueprints on how to navigate worry gitu. Kalau buat Catherine sendiri, gimana sih kamu biasanya navigate your worries? Kalau aku paling pertama pasti accept. Belakangan ini aku belajar buat bisa duduk dengan apapun yang aku rasain, apapun emotions yang aku punya. Aku belajar buat duduk. Bising-bising di kepala, ya udah ini memang ada, tapi aku juga berusaha duduk gitu. I think that's very
apa ya, itu very practical. Dan sometimes kita sebagai manusia yang mungkin udah terlalu ruwet dengan pikiran tuh lupa untuk tadi simply duduk gitu, duduk bersama Tuhan, duduk untuk benar-benar tahu kita sebenarnya ngerasain apa. Sometimes if we're living in a busy life, kayak we tend to brush off things aja gitu. Kalau aku sama sih, I have to sit down with my feelings definitely. Aku benar-benar di tahun kemarin tuh benar-benar diajarin Tuhan untuk be present. Karena balik lagi aku tuh terlalu worry untuk kayak aduh Tuhan ke depan gue bisa makan apa ya, gue bisa gitu, kayak a lot of questions in my mind yang sampai jadi susah tidur gitu. Dan kayak dari lagi kerja mikirin hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, basically it's a waste of time sebenarnya kan. Tapi God has been teaching me on the importance of being present. Aku ada sempat baca buku dan di sini dibilang gimana the best way to prepare for tomorrow is to maximize the present. Karena kalau misalnya kita nggak benar-benar maximize the present, kita nggak lakukan ya apa yang harus kita kerjakan di saat ini, kita nggak learn to appreciate the little things that God has given us at the present, kita lama-lama kita kan nunda, loadnya makin banyak gitu, our mental load makin banyak for tomorrows gitu. Dan benar-benar simply untuk bisa duduk diam, karena what we think itu yang jadi kita percayakan gitu. Dan di saat kita dengerin khotbah, di saat kita baca firman, it transforms our mind. Dan di saat itu ya apa yang kita percaya jadinya kebenaran itu gitu. Gimana Tuhan has prepared a lot of great things ahead for our future. Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh damai sejahtera dan sukacita. All those great things yang janji-janji Tuhan dalam Alkitab, itu justru yang harus kita feed ourselves with gitu. Kalau kita terus kasih makan our worries, itu terus yang akan kita percayakan kan. So I really learned to be present. Benar-benar mungkin kesannya kayak receh banget tuh, cuma disuruh duduk diem doang. Kesannya mungkin kayak nggak ngapa-ngapain ya. Tapi itu tuh even aku juga baru belajar, itu susah banget. Susah banget. Duh, yaudah deh, suka-suka Tuhan aja gitu. Bener. Itu aku juga belajar memang susah banget sih. Untuk duduk diam gitu. Wah. Iya, tapi benar-benar it works sih. Iya. It's so calming gitu untuk bisa duduk diam. Lu mungkin masih kepikiran gitu, tapi saat kita benar-benar berserah sama Tuhan, just be open sama Tuhan gitu. Tuhan, gua kok kayak gini. God is so okay with that. Tuhan nggak pernah kayak marah atau kayak lu jangan datang ke gua dengan omong. Enggak lah, God is an amazing friend that is always open for us to come justru with our mask off gitu. Jadi I just find it so soothing dan apa ya, amazing aja gitu to have the safe place di mana kita bisa unload all our worries, sit still and just listen to the truth gitu. Mungkin kesannya simple tapi it really changes our perspective gitu. Banget. Even mungkin nggak merubah situasi, tapi of course, change our feelings and how we present ourselves, how we perceive the world. It just changes us gitu. Aku sempat baca, aku lupa ayatnya di mana. Tapi kalau kita bingung gitu ya, kalau kita bingung duduk diem, aduh gue doa apa nih sama Tuhan gitu. Setiap aku kepikiran kayak, aduh ini minggu depan gimana ya, aduh ini bulan depan nggak bisa nih gitu kan. Aku cuman berdoa, the Lord is my shepherd. Itu aja cukup gitu. Kayak God is enough for me gitu. Jadi kayak udah doain gitu dong, amin. Habis itu kayak ayo hidup lagi. I really love that sih, kayak untuk ngeliat lu di mana aja lu bisa doa, man. Sebenernya. You can draw to your quiet place, mau itu di toilet, mau itu di mana kan. Bahkan kayak aku bisa yang kayak enggak, Cak, lagi duduk doang aja terus aku kayak tiba-tiba kayak ngomong aja gitu dalam hati. Kalau kita ngomong juga sesuatu ke diri kita yang baik, itu kan juga yang akan diterima otak kita segala macam bla bla bla. Jadi aku juga berusaha aja gitu. Apa yang masuk waktu kita worries, itu berusaha yang bagus-bagus aja. Dan apa yang kita omongin ke diri kita, apa yang kita doain itu juga ya begitu aja gitu. We have a good God who is very accessible anywhere, di toilet pun kan. Handy banget sih, gue punya Tuhan yang sebegini ya, dekat gitu. Untuk bisa menopang kita gitu. Dan waktu itu aku lagi baca nggak salah di aku lupa deh ini di Matius berapa, tapi yang ayat yang
burung-burung di udara aja Tuhan pelihara gitu. So do not worry about tomorrow dan segala macam, karena kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Kalau di King James versionnya itu di situ ditulisnya sebenarnya intinya lu jangan pikirin, tulisannya thought. Tapi sebenarnya the use of thought itu adalah ngomongin tentang anxiety, don't be anxious gitu. So this is not saying kalau misalnya kita berserah sama Tuhan berarti kita nggak usah planning dan segala macam, kita nggak usah pikirin bla bla bla. Tapi it's more about you giving up tomorrow ke Tuhan, surrendering kalau Tuhan itu yang mengambil alih dan punya andil dalam kehidupan kita gitu. Bukan kita kadang langsung mikir berarti gue kalau ikut Tuhan ya udah mengalir aja, pasrah aja, go with the flow gitu. nggak gitu ya guys. Ya kan kita plan buat our life, of course we have to plan gitu, plan it banget bersama Tuhan gitu. But the essence of it adalah kita nggak dwell in fear, we don't dwell in our anxiousness, we don't dwell in our worries. We are allowed to feel worried, we are allowed to feel anxious because we are human. Tuhan juga human kok. Tapi perbedaannya adalah di saat kita memilih untuk hidup dalam ketakutan itu atau cuman sekedar Tuhan gue takut tapi gue berserah kepada Engkau. Iya kan? Kamu pernah gak sih boleh gak mungkin share sedikit kayak your breakthrough story atau mungkin kayak pengalaman kamu gitu dalam kayak Tuhan membantu kamu out of your kayak anxious cycle atau kayak worry cycle. Kalau ngomongin anxious gitu ya, of course kita juga bukan expert yang kayak dan kita bukan talking about kayak medical condition or something gitu ya. Aku tuh sangat percaya kebenaran itu memerdekakan dari apapun. Waktu kita linglung anxious segala macam, itu tuh benar-benar kayak Bible gitu. Tapi gini, anxious itu ini agak fun fact dan agak cocok logi mungkin. Tapi anxious itu tengahnya I. Kenapa anxious? Karena yang dipikirin tuh aku. Karena yang aku pikirin tuh aku takut gini. Aku pikir habis aku lulus kuliah, aku akan dapat kerja di sini. Aku. Jadi anxious itu dari aku juga sebenarnya. Which kalau dipikir-pikir kalau lagi baik-baik saja, ngapain gitu. Tapi sebenarnya kan itu memang yang terjadi. Oke, kalau memang anxious atau worry ini aku pikir aku. Oke, yuk akunya di kalau hilang kan mungkin belum bisa ya. Tapi yuk dikikis-kikis yuk gitu. Kan selalu ya orang ngomong klise kayak oh Tuhan rancang yang terbaik, bla bla bla, klise. Tapi itu juga yang buat aku sangat menguatkan gitu kayak God's got my tomorrow. And he's a pretty good storyteller loh. Jadi kayak ngapain aku pikirin aku. I really love that. Tadi kamu bilang sih benar-benar kalau saat kita anxious atau worried, most of the times the focus is on us. Iya. Saat kita ngomongin tadi ya about being anxious dan segala macam, kita ngelihat sebenarnya tuh God is always in the business of changing hearts. Kayak tadi dari tadi kayak Catherine cerita gitu, kayak mungkin situasi kita nggak berubah, and God is more than able to change our situation in an instant gitu. Iyalah dia Tuhan. Tapi kayak bangsa Israel aja gitu, kenapa ya take 40 years untuk mereka harus muter-muter di wilderness gitu. Sometimes maybe we're not ready to receive that thing, apapun itu yang mungkin kita lagi pikirkan, worryin untuk kayak Tuhan kapan nih datang ininya, apapun itulah gitu. Sometimes maybe we're not ready, we don't have the right heart's position, and God is always in the business of changing hearts, and God is always so personal gitu. Makanya sebelum kayak mungkin dia mengubah atau memberikan sesuatu, dia mau kita untuk benar-benar yakin dan tahu bahwa Tuhan adalah raja di atas hidup kita gitu. Dan aku benar-benar ngalamin itu sih, kayak ngomongin misalnya tadi my biggest trigger adalah financial struggle gitu ya. Waktu itu pas lagi kuliah, ini lumayan gila sih, lagi kuliah tahun 2016-2017 tuh karena my mom and dad broke up dan segala macam, divorce dan segala macam, kayak udah nggak dapet uang jajan lah. Dan itu lagi merantau di luar negeri. Agak kayak wow bagaimana nih ya. Jadi harus full time kuliah sambil full time kerja. Dan itu kayak agak wow gitu. Full time kerja. Gimana ya? Waktu itu aku mulai kerja itu masih casual di McD gitu. Jualan burger ya, gitu-gitu ya. Tapi waktu itu ada momennya dimana
udah menipis banget lah uang di bank account, dan tiap hari kan ngecek ya cukup gak ya, cukup gak ya? Gimana ya. Terus waktu itu lagi ibadah, tiap persembahan tuh aku membiasakan diri untuk tanya Tuhan untuk melatih kepekaan lah. Tuhan, aku harus kasih berapa, Tuhan mau aku untuk give berapa, dan God gave me a specific amount. Dan kalau aku ngeliat my bank account, aku liat gila Tuhan yang benar loh ya. Agak tipis nih ya. Kalau aku kasih that exact amount, aku cuma tinggal sisa $2 in my bank account. Serius? $2? $2 untuk gue hidup di luar negeri, negara orang, gimana ya? $2 sih di sini aja tetap dikit ya. Kopi 1 lah, tapi sudah gitu kan. Jadi oke, Tuhan bercanda nih, lagi bercanda. Tapi akhirnya ya udah I choose to obey gitu kan. I just felt that nudge untuk kayak ayo learn to give. Karena aku tahu aku stres banget dikit-dikit, kayak tiap hari kayak Tuhan cukup gak ya? Kayak lagi di fase itu kayak bener insecure banget dan jalani hari tuh nggak happy gitu. Aku nggak bisa enjoy the present balik lagi karena too worried. Duh, gue bisa makan nggak ya besok dan segala macam bla bla. Akhirnya I choose to obey. I give that amount, dan ya tinggal $2 itu gitu ya. Tapi puji Tuhannya pas lagi kerja di McD itu tadinya tuh my shift udah dikurangin karena aku udah ulang tahun lah, saat itu udah lebih tua gitu. Dan kalau udah lebih tua gajinya lebih gede kan biasanya. Terus pas saat itu gaji aku my shift udah mulai berkurang dan segala macam. But after that day aku beberapa kali tuh langsung dapat panggilan untuk mau gantiin orang ini nggak shift, mau gantiin orang ini nggak. Terus shift aku jadi makin banyak banget. Dan benar-benar itu definisi God sustain me day by day. Aku benar-benar kayak gila Tuhan, itu aku benar-benar kayak ditampar sama Tuhan sih, kayak lihat kan I provide gitu and I will provide gitu. Kayak mungkin nggak yang berkelimpahan gue dapat miliaran gitu langsung ya, tapi benar-benar saat Tuhan bilang gila burung-burung di udara ya dipelihara, lu gak akan jatuh kelaparan gitu. Tuhan gak akan membiarkan anaknya kelaparan. Dan disitu aku kayak gila ya, buat apa gue ngabisin waktu and energy to stress out on things that I can't even control, that sebenarnya I can give up to God aja gitu. Iya kan, Tuhan aja yang urus gitu loh. Tuhan yang punya hidup kita kok, kenapa kita sebesar itu keakuannya, sebesar itu egonya untuk mau apa-apa take control gitu. Padahal it's God's, our life punya Tuhan, dan Tuhan yang benar-benar nunjukin ke aku you can just trust gitu. Sesimpel itu, you can just trust gitu. Tapi di sini juga dibilang kan, maksudnya di situ kita bisa ngelihat Tuhan mungkin nggak mengubah situasinya untuk aku balik lagi dapat uang miliaran langsung, enggak ya. Tapi benar-benar God change my heart's position untuk tahu oh iya ya, walaupun mungkin kesannya it's impossible to live out of $2 in my pocket, tapi I can live bersama Tuhan. Kayak kamu tadi bilang soal bangsa Israel muter-muter apa segala macam ya. Kalau kita ingat ya Cak, Tuhan tuh kasih roti setiap hari. Bukan untuk bangsa Israel stok 6 bulan. No, dia kasih day by day. Dan aku ngerasa kayak oke, itu caranya Tuhan gitu. Ya, you just live with God dan lewatin aja day by day sama Tuhan tuh kayak gimana. Memang. Ya, tuh. Iya, makanya di doa Bapak kami juga dibilang kan, give us today our daily bread. Our Not daily bread. Give us today like a tomorrow's 6 month stock. Buat gue taro di counter gue. Enggak. Benar-benar just itu sih, being in the present. I think learning to trust God with the now and with the next gitu. Kuncinya sebenarnya cuma itu sih. Untuk nggak terlalu terfokus dengan berarti tadi kamu bilang gitu, aku. When sebenarnya Tuhan udah kasih akses udah kita percaya sama si sumber segala-segalanya. There is a day between yang sekarang aku alami sama yang aku lagi worryin. Mungkin besok, mungkin 6 bulan lagi ada day in between ya kan. Ini kan otak kita juga ada kapasitas, badan kita, emosional kita juga ada kapasitas ya. Kalau we choose to tadi kayak kamu bilang dwell ke pikiran-pikiran kita aja, ke anxiesan kita aja. Apakah aku sedang menolak joy yang Tuhan mau kasih hari ini? Aku jadi keingat waktu gimana Musa bawa orang-orang dia mau lewatin si laut itu. Kalau kita baca cerita itu ya, itu kan sebenarnya agak heroik yang kayak, weh keren juga nih, tuh kan gitu.
Tapi kalau kita lihat kayak ke hidup kita gitu ya, kita tuh ada di posisi yang kayak gitu. Kita nggak pernah tahu Tuhan tuh mau buat apa di hidup kita, Tuhan mau bawa caranya gimana. Karena bahkan kita worry tuh karena kita nggak tahu caranya gimana, ya kan? When kita harusnya paham God is the how. Waktu kita sekarang linglung dan segala macam, kita tuh kayak lihat kalau ada kan kita udah di seberang, kayak nggak apa-apa kan gitu, dan pasti nggak apa-apa karena Tuhan jalan bareng. Gimana nggak tahu, caranya Tuhan aja. Mungkin we can ask ourselves this sih, kalau misalnya kita mungkin belum dapat jawabannya sekarang gitu, apakah kita masih mau bersuka cita gitu, apakah kita masih mau memuji Tuhan gitu. I think that's really a test of faith and complete trust sama Tuhan sih. Kayak it's okay to not have all our answers now, cause maybe we're not meant to know now gitu. Mungkin kita belum siap, balik lagi, cause God is always preparing our hearts, right? But it's about trusting, bukan balik lagi, bukan tentang berkat materi dan segala macam, bukan tentang A B C D yang Tuhan kasih lihat mungkin di mata kita, tapi tentang trusting in the person that is Jesus gitu. Pribadinya Tuhan yang nggak akan pernah bisa berubah gitu. He's the same yesterday, now and forever gitu. Janji-janji yang Tuhan kasih di Bible, it's for us too gitu. So kalau kita nggak punya all the answers now, maybe we can reflect juga gitu kan. Buat aku ya, aku sudah sangat mengalami apapun apapun kesulitan, apapun kebingungan kamu. Dulu aku selalu kayak masa sih gitu ya, tapi ternyata beneran semuanya ada di Bible. Semuanya Tuhan kasih tahu, semuanya bener-bener ada, all the answers. Dari question kita yang koplak-koplak mungkin, atau yang kayak nyebelin ya, kayak agak menantang Tuhan nih, tapi ternyata semuanya tuh ada. Yang penting tuh kita baca dan cari gitu. Read your Bible guys. Bener. That's a life hack. Yes, an important life hack. Maybe untuk menutup podcast kita hari ini, maybe we'll close with this one verse yang pastinya udah sangat common lah ya, orang-orang pasti udah sering denger ini. Let me just open up. Okay, the Matthew 11 verse 28 till 30 says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." I think this is a very great invitation from God. Seeing di sini dibilangnya take my yoke upon you gitu. This is an invitation untuk Tuhan yakinin kita nggak perlu jalan sendirian kok. Dan nggak perlu figure out harus bagaimana, karena ini caranya Tuhan. Bener banget, di sini bilang learn from me, for I am gentle and humble in heart. So bagian kita adalah percaya sama Tuhan. Pikul lakuk yang kupasang itu kalau misalnya kita search gambarnya kan itu kerbau yang berdua kan, jalan kerbau senior sama si juniornya kan, jalan bareng gitu. Di sini nggak dibilang kayak mungkin situasinya akan berubah, mungkin kita nggak akan ngerasa worry lagi, nggak dibilang kayak gitu, tapi we have to face it. Tapi this is an invitation that we can face it together with God. This is an invitation to walk with God. So we pray from today's session for anyone yang lagi ngerasa worry, anxious about tomorrow. Ya pastinya kita juga balik lagi kita di cerita kita, we all struggle sometimes, but we have an open invitation to come to God, to be still, to sit still, be in the present, dan untuk surrender dan percaya Tuhan, God your tomorrows. So yay. I think itu aja ya buat hari ini. Kita ngomongin worry-worrynya. Besok pasti masih worry lagi, tapi it's okay karena kita udah tahu life hack ya. Okay, see you on the next episode. Bye.